Baik, yang berikutnya adalah SLR 1 parsing tabel. Jadi di sini eh, grammar dalam hal ini dia bisa melihat satu langkah ke depan dengan menggunakan look ahead token. Secara umum, algoritma untuk membangun sebuah SLR1 parsing tabel atau simple LR 1, jadi satu di situ menunjukkan satu langkah ke depan, look ahead forward, adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, kita membentuk canonical item set ya. Jadi canonical yang terdiri dari state dengan yang isinya itu seperti himpunan yang ada pada LR0. Kemudian action untuk status I1, jadi kalau misalkan di sini ada I0, I1, I2 dan seterusnya, kita bisa men-set action untuk status yang ke I, jadi yang state yang ke I itu didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, jika terdapat production atau item ya, kalau kita di sini kita sebutnya adalah item A ke alpha titik A itu ada di state I dan go to I A itu adalah ke IJ, ke state IJ. Di mana berarti kalau kita berbicara mengenai go to kan berarti di sini adalah bisa terminal, bisa non terminal, maka action dari I1A itu adalah shift A. Jadi yang di shift itu adalah sebuah terminal yang ada di sebelah kanan tanda titik. Ya, jadi di sini dalam catatannya bahwa A itu adalah sebuah terminal. Kemudian yang kedua, jika A terdapat item A ke alpha titik, berarti ini ada di bagian akhir, ada di dalam state I, maka action IIA itu adalah melakukan reduce A alpha untuk, nah ini yang perlu diperhatikan bahwa A-nya di sini memang tidak muncul di itemnya, tapi A-nya di sini adalah anggota dari follow A. Jadi kita mencari semua follow A. Dan A itu bukan state awal. Jadi A-nya itu bukan state awal. Atau di sini dikatakan bukan additional initial state. Kemudian yang ketiga, jika S aksen itu adalah S titik ada di state I, maka action dari I tanda dolar itu adalah aksen. Jadi ada 3 aturan untuk mendefinisikan action untuk status I. Jadi kita berbicara mengenai status I. Yang pertama, dengan cara mudah saya katakan bahwa kalau dia mengandung titik yang di belakangnya adalah terminal, maka kita menambahkan pada action pada state tersebut untuk kolomnya adalah A, itu adalah shift A. Tapi kalau di sini dia adalah merupakan bagian akhir, titiknya dari bagian akhir, maka kita menambahkan reduce untuk semua ya, untuk semua kolom yang ada di follow A. Reduce-nya adalah berdasarkan aturan yang dituliskan dalam item tersebut.
Kemudian kalau dia adalah S titik, berarti dia ada di akhir, maka kita menambahkan except di state tersebut, kolomnya adalah tanda $. Yang ketiga, untuk go to transaction, untuk state I kita membuat untuk semua non-terminal A dengan menggunakan rule jika ada transisi dari I ke C dengan input A, dengan input atau dengan transisinya itu adalah non-terminal A, maka kita tambahkan goto itu dengan C. Jadi hampir sama seperti yang di LR0. Kemudian semua entry yang tidak didefinisikan oleh rule 2 dan 3 itu dianggap error. Ya, jadi selain yang didefinisikan pada 2 dan 3 ini, maka isinya adalah error. Initial state dari parser itu merupakan state yang mengandung item set seperti ini ya, S aksen, jadi ada titik di depan dari tanda state awal S. Kemudian di sini state name itu dapat diganti dengan terminal dan non-terminal. Jadi state name-nya ada I0, I1, I2, dan seterusnya itu bisa diganti dengan terminal dan non-terminal yang digunakan dalam transition labelnya. Ya, initial state itu diberi nama tanda $. Ini contoh dari SLR1 parsing tabel. Jadi di sini state-nya, ini adalah state I0, jadi yang kita berikan dari contoh yang sebelumnya ya, jadi ada I0, I1, kemudian ada I2, jadi I0 ini sama, jadi I aksen E, tanda $, di mana E aksen itu juga E-nya itu adalah state awal. Kemudian ditambahkan extended dari state awal itu E aksen ya. Jadi titik E. Nah, E-nya sendiri adalah ini. Ya, kemudian ini ditambahkan item set dari E, kemudian closer ya, jadi closer dari E, item dari closer E, kemudian item dari closer T, dan item dari closer F. Kemudian untuk I1 ini itu adalah dari sini dengan transisi E. Nah, transisi E, jadi transisi E, makanya I1 ini bisa kita beri nama E1. Karena E-nya di sini kan ada banyak, ya. Kalau ada lebih dari satu, maka kita bisa sebut E1 untuk yang pertama, E2 untuk yang kedua, dan seterusnya. Sesuai dengan rule dari transisinya, ya. Jadi di sini kita menggunakan transisi adalah rule yang pertama. Untuk E pada rule yang pertama, maka di sini sebut E dari rule yang pertama. Jadi E aksen, di sini kan E-nya titiknya pindah ke kanan, kemudian di sini ada $, berarti dia berhenti, lalu E aksen titik, di sini ada juga tanda $. Oke ya. Kemudian untuk I2 itu adalah dari I0 dengan transisi T ya, transisi T. Jadi transisi T ini adalah E ke T ini adalah production yang kedua, maka kita sebut di sini T yang kedua. Jadi E titik T, lalu ditambahkan juga untuk T yang kedua adalah titik T titik F ya. Jadi yang titiknya di sini pindah ke kanan. Lalu berikutnya I3 itu adalah dari di sini transisi dengan F ya. Jadi dengan F.
Ini adalah F-nya adalah rule yang keempat. Lalu I4 itu tanda kurung buka, dan ini sebenarnya sama, hampir sama ya. Jadi yang berbeda adalah di penempatan untuk aksi dan goto ya. Jadi nanti tinggal ditambahkan sendiri di parsing tabelnya untuk di bagian aksi. Jadi aksinya nanti itu sama sebenarnya. Jadi ada tabel untuk aksi, action, dan goto. Ya, di mana aksi itu adalah yang terminal-terminal ya, ada tanda kurung, ada tanda kurung buka, tanda plus, dan seterusnya. Lalu ada goto-nya itu adalah ada E, ada T, ada, dan seterusnya. Kemudian yang berbeda nanti adalah di sini ya. Dari di sini untuk nama state-nya itu ini state itu tidak lagi bisa diganti, tidak lagi I0, jadi bisa diganti dengan tanda dolar. Kemudian yang di sini E1 ya, dan seterusnya. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan sesuai dengan aturan 2 dan 3 tadi. Jadi untuk yang pertama shift tanda dolar kurung buka itu kita tambahkan untuk di shift kurung buka dan ID. Ya, jadi aksi untuk barisnya itu adalah tanda dolar, lalu kolomnya itu adalah tanda kurung buka. Ini kita melakukan shift. Nah, shift-nya adalah shift. Nah, tapi di sini sebutkan yang di-shift-kan itu adalah apa. Gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan rule yang mana di situ? Bisa kita lihat bahwa kenapa dia shift kurung buka, itu karena ada rule, ada item yang seperti ini. Jadi di belakangnya adalah tanda, nah ini. Jadi di belakangnya itu adalah tanda kurung buka dan tanda ID. Kemudian untuk yang terminal di sini ada E, ada T, ada F, berarti goto. Jadi di sini untuk yang goto E, ya, goto E itu adalah push E1 ini. Kemudian untuk goto T itu adalah push T2, itu maksudnya dia menuju ke I2, state I2. Nah, di sini. Ini. Ya, jadi dia sama saja dengan ke I2, itu kita tambahkan perintah melakukan push sesuai dengan I2. I2 di sini adalah I2 di sini adalah T2 kan, maka di sini push T2. Kemudian I1 di sini adalah E1, berarti push E1. Kemudian di sini I3 itu adalah F4, maka push F4. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang di state 2 ini actionnya itu adalah E1, jadi ini E, dan di sini ada tanda dolar. Jadi sesuai dengan yang disampaikan di sini bahwa kalau ada S aksen S titik dalam state tersebut, maka action untuk state tersebut ke tanda dolar itu adalah accept. Ya, jadi ini kan, jadi E titik. Nah, ini maka E1 dengan tanda dolar, maka di sini jadi E1, kemudian di sini adalah tanda dolar, maka perintahnya adalah accept. Sedangkan untuk E1 plus, nah di sini itu shift plus. Ya, shift sesuai dengan yang diberikan di sini, shift plus. Oke.
Demikian juga dengan cara yang sama bisa kita berikan untuk yang I2. I2 di sini kalau kita lihat ini ada shift reduce konflik. Jadi yang di sini itu adalah di belakang, di sini ada di tengah. Maka untuk yang di belakang di sini ada dua perlakuan, ya. Jadi ada dua perlakuan. Untuk yang di belakang, di sini kita lihat follow dari E. Follow dari E itu adalah plus kurung tutup dolar. Maka kita tambahkan pada aksi. Nah, pada aksi karena di sini di belakang itu perintahnya adalah reduce, ya. Jadi aksi T2 plus, itu berarti mereduce sesuai dengan aturan yang di sini, yaitu E ke T, reduce E ke T. Ya. Jadi untuk plus, kurung buka, dan dolar, sesuai dengan follow dari E. Nah, ditambah juga dengan, karena di sini juga ada titik yang di tengah, berarti adalah shift. Maka di sini kita tambahkan untuk aksi dari T2 ke tanda panah, tanda kali itu adalah kita melakukan proses shift. Seperti itu. Jadi di sini ada dua aksi yang bersamaan, yaitu shift dan reduce. Kemudian yang di sini karena dia di akhir maka dilakukan proses reduce berdasarkan anggota dari follow T. Jadi reduce untuk follow T. Ya, dan jadi reduce nanti kalau memang ada urutannya nama rule-nya, nomornya bisa kita tulis reduce 1, reduce 2 bukan boleh. Kemudian untuk yang I4 di sini ada action untuk yang kurung buka dan ID, yaitu di sini kurung buka dan ID. Kemudian untuk yang goto itu ada go to E, go to T, go to F. Ya. Jadi goto, push, ya. Jadi untuk I9 itu kita lihat di sini adalah E5. Jadi push E5. Kemudian untuk I2 itu T2, maka push T2. Jadi ngikutin sesuai dengan nama dari state-nya, ya. Ini cara membangun parsing tabel untuk SLR1. Jadi ini ringkasannya. Jadi kalau mau ditampilkan dalam bentuk tabel seperti GoTo tabel yang pernah kita bahas pada LR0 juga bisa. Jadi kita tampilkan seperti ini, ya, tampilannya. Jadi tinggal kita atur di sini E1, kemudian di sini T2, dan seterusnya. Jadi ini jumlah dari state-nya juga sama, ada 12. Jadi ada 12, sesuaikan dengan namanya. Kemudian untuk action, jangan lupa action itu adalah terminal. Kemudian GoTo itu adalah non-terminal. Nah, tinggal kita ikutin di sini, kita masukkan sesuai dengan yang sudah kita dapatkan pada proses pembentukan SLR1 parsing tabel. Ya, jadi meskipun grammar SLR1 ini lebih powerful daripada LR1, grammar ini tidak bisa digunakan secara praktikal karena jumlah state-nya yang harus dikonstruksi itu cukup besar. Maka kita bisa mempertimbangkan versi grammar yang lebih sederhana, yaitu LALR1, di mana jumlah state-nya di sini dia lebih kecil, jadi hampir sama seperti LR0 atau LR1, tetapi dia lebih powerful dibandingkan LR1. Nah, di sini itu kita perlu membandingkan dengan grammar-grammar sebelumnya, dan di sini yang memang paling banyak digunakan untuk
compiler seperti yang ada di Bison, YACC, CAP itu adalah menggunakan LALR1. Nah, seperti apa LALR1 nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.